Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami KBM PKN yang berjudul demokrasi. Perkenalkan dari ujung dari sebelah sana. Nama saya Nurdin S. Nama saya Muhammad Rafal Farisi. Nama saya Muhammad Arif Fakir. Oke, kami akan HAM dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dan HAM dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Demokrasi adalah sistem politik yang menghargai HAM. Dalam negara demokrasi, HAM akan terwujud dan terjamin jika negara mampu menjamin tegaknya HAM. Sebaliknya, demokrasi akan terwujud jika negara menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi HAM. HAM berfungsi sebagai tameng untuk melindungi kehidupan, kehormatan, dan kebebasan individu. 2. Keterlibatan warga negara dalam keputusan politik penting karena memastikan pemerintah lebih sah, akuntabel, dan kebijakan yang diambil lebih adil serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Prinsip-prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat adalah inti dari demokrasi. Dari rakyat, pemimpin dan wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, misalnya dalam pemilihan presiden atau anggota parlemen. 2. Oleh rakyat, kebijakan dan keputusan dibuat oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat seperti undang-undang dan disusun oleh anggota parlemen. 3. Untuk rakyat, semua kebijakan dan keputusan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, misalnya program bantuan sosial atau pembangunan infrastruktur. 4. Ciri-ciri demokrasi digambarkan dalam satu pemerintah didasarkan atas sistem demokrasi, yaitu seperti berikut. 1. Pemerintah berdasarkan pada kehendak serta kebutuhan rakyat banyak. 2. Ciri konstitusional, yakni tentang kebutuhan, kehendak maupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi serta undang-undang negara. 3. Ciri-ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari sebagian orang yang telah diambil oleh rakyat tersebut. 4. Ciri pemilihan umum, yakni satu aktivitas politik yang dikerjakan untuk dipilih pihak dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi bila dilihat dari pendapat Al-Madudi. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintah berdasarkan pada kesepakatan dari yang diperintah. 3. Jaminan HAM. 4. Pemilihan yang bebas, adil, serta jujur. 5. Pemilu kada langsung pada dasarnya sesuai dengan prinsip demokrasi karena memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, memastikan suara rakyat didengar dan dihargai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafa Abian. Oke. Halaman 7. Indikator dan periode pelaksanaan dari 1945 1959. Besok demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Besok ada demokrasi dari 1966 sampai sekarang. Jadi ada kalau periode pelaksanaan ada ciri khas dalam pengambilan keputusan. Kalau pada periode parlementer ada parlemen dominan membubarkan kabinet. Kalau di demokrasi terpimpin ada kuasa dan tangan presiden, parlemen lemah. Kalau yang sekarang demokrasi musyawarah untuk mufakat sesuai nilai Pancasila. 1. Kelebihan demokrasi Pancasila sesuai dengan budaya musyawarah Indonesia, menyeimbangkan kebebasan dan stabilitas, mengutamakan kesepakatan bersama. 2. Fakta demokrasi pada era reformasi, kebebasan meningkat, otonomi daerah lebih luas, pemilu langsung untuk presiden dan kepala daerah. 3. Alasan mempertahankan demokrasi Pancasila,
lebih sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, menghindari konflik di masyarakat, majemuk, dan stabilitas politik lebih terjaga. Oke. Lanjut. Sekarang halaman 8. 1. Keseimbangan hak dan kewajiban. Yang pertama di lingkungan keluarga. Pembagian tugas rumah secara adil antara anggota keluarga, di mana setiap anggota memiliki hak untuk beristirahat, tapi juga berkewajiban untuk membantu pekerjaan rumah. Yang kedua di lingkungan sekolah. Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran yang baik, tapi juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan sekolah dan mengerjakan tugas. Yang ketiga di lingkungan masyarakat. Warga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang layak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan bersama. Yang kedua, rasa keadilan sosial. Di lingkungan keluarga, orang tua tidak membeda-bedakan kasih sayang atau perhatian kepada anak-anaknya. Yang kedua, di lingkungan sekolah, guru berlaku adil ke semua siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, pemerintah memprioritaskan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Oke. Contoh-contoh perilaku yang mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, dalam kehidupan di lingkungan keluarga, tidak memaksa kehendak pada anggota keluarga lain. Yang kedua, pembagian tugas rumah secara adil. Yang ketiga, membuat aturan rumah bersama-sama. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Yang kelima, bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang B, dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama, aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dalam pelajaran. Yang keempat, pemilihan ketua kelas. Dan yang kelima, pemilihan wakil atau ketua OSIS. Oke. Yang ketiga, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, menghormati hak setiap warga. Yang ketiga, pemilihan kepala desa. Yang keempat, menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang kelima, melakukan musyawarah desa. Dan yang keempat, dalam kehidupan di lingkungan masyarakat dan dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, mendukung kelancaran proses pemilihan umum. Yang kedua, mengikuti musyawarah atau konsultasi publik. Yang ketiga, menghormati perbedaan pandangan politik. Yang keempat, partisipasi dalam pemilu. Yang kelima, berkontribusi dalam pembangunan negara. Dan selanjutnya akan dibaca oleh apa? Halaman 10. 1. Perubahan dalam masyarakat disebut sebagai proses demokrasi jika melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, kebebasan berpendapat, akses terhadap informasi yang transparan, dan menjamin keadilan serta kesetaraan bagi semua warga. 2. Karena demokrasi berprinsip kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, sehingga diperlukan sebuah hukum agar setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. 3. Korupsi merusak kepercayaan kepada masyarakat pemerintah. Praktik politik uang mendorong keputusan politik berdasarkan uang. Kesenjangan sosial dan ekonomi, membatasi partisipasi warga miskin dalam politik. Intoleransi dan konflik sosial, membatasi kebebasan berpendapat. Lemahnya penegakan hukum, proses demokrasi terhambat karena hukum tidak konsisten. Nomor 4. Kebebasan berpendapat. Orde Baru membatasi kritik, sementara reformasi lebih menjamin kebebasan berekspresi. Pemilu. Orde Baru bersifat formalitas dan didominasi oleh Partai Golkar, sedangkan reformasi lebih terbuka dan multi partai. Sentralisasi vs desentralisasi. Orde Baru sangat sentralistik, sementara reformasi memberi otonomi daerah. Penegakan HAM. Orde Baru represif, sementara reformasi lebih memperhatikan HAM. Keterbukaan informasi. Orde Baru mengontrol media, sedangkan reformasi lebih transparan dan bebas. 5. Pemilu 1999. Pemilu pertama pasca Orde Baru, Presiden dipilih MPR, 48 partai politik, dan pemilih hanya memilih partai. Pemilu 2004. Pemilu pertama dengan pemilihan presiden langsung, 24 partai politik dan pemilih bisa memilih kandidat legislatif serta presiden secara langsung. 6. Berpartisipasi dalam pemilu, menghormati perbedaan pendapat dan kepatuhan terhadap hukum. Sekian.
sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.